Halo, selamat malam orang tua dan juga para pelayan anak, tentunya juga pastinya guru-guru baik di gereja maupun di sekolah. Salam dari hati ke hati. Malam ini seperti kaos yang saya pakai ini curhat ya, jadi dari hati ke hati tadi. Bagaimana kabarnya semuanya, baik yang ada di rumah maupun para pelayan anak yang masih muda, ada yang dipanggil ibu, ada yang dipanggil kakak, seperti itu ya, baik yang di sekolah maupun yang di gereja. Wajahnya sudah penuh dengan keceriaan, melambangkan bahwa melayani anak dan remaja itu sukacita, happy ya, pasti happy banget gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu membawa aura yang membuat kita itu ingin selalu Positif. tersenyum, positif. Nah, itu kata positif ya. Happy, kayak lagunya Happy ya. Anak remaja ya, ya bisa membuat kita Berjuang. happy, tapi juga bisa membuat apa? Berjuang terus. Juang, gitu. Oke, tanpa memperpanjang dengan kehappyan kita ini, saya akan memulai dengan memperkenalkan di Zoom ini, siapa saja yang ada di Zoom ini. Yang pasti dengan saya kita ketemu lagi, yaitu dengan Lili Iren. Nah, jadi bisa dipanggil Ibu Lili Iren, atau Kakak Lili Iren, atau juga bisa dipanggil Lausa mungkin, Cici juga boleh, nggak apa-apa ya, bebas gitu ya. Yang membentuk pelayanan anak dan remaja bagi Kristus ini, dan tentunya atas support rekan-rekan sekalian. Malam ini spesial karena kita akan bicara, berbincang-bincang dari hati ke hati dengan 3 pelayan anak dari berbagai kota. Yang pertama saya kenalkan dulu, yaitu Ibu atau Kakak Sani Popitorita dari Jambi. Halo. Halo. Jambi, tempat asal saya juga. Tapi sekarang satu di Jakarta, satu di Jambi. Jadi kita tukar tempat ya, Kakak Sani ya. Lalu yang kedua, nah ini Christopher yang sedang kita panggil kakak ya, karena paling muda di sini. Kakak Christopher melayani sekarang di Pangkal Pinang, betul ya, Chris ya? Betul, Kak. Kak. Ini baru masuk di dalam pelayanan di Pangkal Pinang, di salah satu gereja yang ada di sana. Lalu yang berikutnya adalah senang bertemu kembali karena kita bertemu pada waktu itu di Lensa Teologi, seperti itu. Di dalam pembicaraan saya diundang untuk bicara tentang anak dan remaja atau curhat remaja dan orang tuanya lewat buku ini loh yang kemarin ya, yaitu dari hati ke hati, dan seperti kaos yang saya pakai itu ya, sedikit promosi. Yang bersama-sama dengan kita Kakak Meliana yang sekarang sedang melayani di Singkawang. Nah, ini uniknya ya. Uniknya kenapa? Meliana dari Makassar sekarang sedang melayani di Singkawang. Chris dari Jambi sekarang melayani di Pangkal Pinang. Kakak Sani, Ibu Sani melayani di Jambi, tapi asalnya dari Pontianak, betul ya? Dari Lahiran Pontianak. Jadi itu artinya bahwa para pelayan Tuhan ini yang masih muda melayani Tuhan ditempatkan dimanapun siap, begitu ya? Oke. Ketika kita mau bicara tentang anak dan remaja, nah yang tadi kan auranya anak happy, ya remaja kita harus tetap berjuang bersama dengan mereka, mendampingi mereka seperti itu. Nah di saat-saat pandemi, sudah 1 tahun ya, masuk tahun kedua ini, kita berjuang tetap untuk dapat melayani anak dan remaja di masa pandemi. Kira-kira kita mau share nih ya, apa sih kesulitan, apa sih yang dihadapi ketika melayani anak dan remaja di masa yang tidak biasa ini, yaitu masa yang Tuhan izinkan, saya katakan Tuhan izinkan karena tidak ada yang kebetulan ya. Jadi kita melayani di masa pandemi, tapi justru setahun ini saya bisa melihat apa hal yang
Tuhan kerjakan, yaitu kita semakin kreatif seperti yang kemarin saya katakan itu ya. Kita semakin kreatif, kita tiba-tiba tidak bisa melakukan sesuatu, jadi gaptek, jadi bisa gitu. Termasuk saya yang tadinya, waduh ini apa nih Google Meet, apa nih Zoom, apa nih, bagaimana cara merekam, bagaimana cara dan segala macamnya itu, kok bisa orang bercerita dengan cara seperti itu? Akhirnya bisa. Ternyata itu yang dialami juga oleh kakak-kakak atau guru-guru baik di sekolah maupun di sekolah minggu ya, dengan kreativitas seperti itu. Nah, yuk kita cerita yuk sedikit. Sekarang kita mulai dari yang paling muda. Yang paling muda nih, Kakak Christopher pakai kacamata hitam karena dia melayani anak dan remaja. Dia akan cerita sedikit bagaimana kaget tidak ketika masuk pelayanan, terus nggak ada orang yang dilayani secara fisik tapi ketemunya di virtual. Begitu ya? Boleh Ya, cerita sedikit betul. Kakak Chris? Boleh. Terima kasih Kak Iren, Kak Lili Iren. Ya. Jujur ya, kalau misalnya mau dibilang kaget tuh benar-benar kaget. Karena memang ya gimana ya, biasanya kalau kita pelayanan itu ketemu orangnya secara langsung gitu ya. Jadi kita bisa keep in touch dengan mereka, kita bisa having fun bersama dengan mereka, main games atau misalnya ngobrol atau lakukan apapun baik itu di anak-anak maupun di remaja, kita bisa lakukan dengan bebas gitu. Tapi kalau sekarang ketika masuk di era pandemi, jujur aja itu benar-benar jadi satu tantangan yang benar-benar harus muter otak gitu. Kira-kira apa yang paling efisien yang harus dilakukan gitu supaya anak-anak maupun juga remaja-remaja itu bisa enjoy di dalam persekutuan mereka ataupun dalam ibadah sekolah minggu mereka gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang kaget, benar-benar kaget sih. Bahkan ketika sampai di sini pertama kali, itu tuh nggak kebayang gitu mereka itu siapa, mukanya gimana. Cuman tahu aja nanti ngurusin sekolah minggu dan pemuda remaja gitu ya. Jadi tolong diurus, terus dalam pikiran saya itu orangnya gimana gitu. Terus gimana cara melayani mereka padahal nggak ketemu gitu. Wah, tapi kaget tidak sampai terpental dan putus asa ya? Untungnya kursinya masih kuat. Tapi tetap maju, kan tadi tetap berjuang katanya. Aduh, ini Betul. sesuatu yang luar biasa ya Kakak Kris ya. Melayani tapi belum ketemu orangnya, jadi nggak kebayang tuh orangnya kayak apa, anak-anak remaja maupun mungkin jangan-jangan rekan guru sekolah minggunya juga masih nggak tahu ya udah ketemu Betul. belum ketemu juga semua kali ya. Semuanya mungkin belum, tapi sudah ada beberapa Ada yang beberapa. memang lebih aktif. Kita udah ketemu gitu ya, jadi kita juga udah ngobrol, saling kenal dan sebagainya. Tapi ada guru-guru lain yang dulunya pelayanan, sekarang itu nggak ketemu karena memang kondisi pandemi seperti ini sangat sulit sekali. Oke, jadi yang di Pangkal Pinang pakai apa itu, Kakak Kris? Kalau untuk sekolah minggu ya, kalau kita bicara untuk sekolah minggu, mau nggak mau sebenarnya kita pakai YouTube sebenarnya. YouTube, oke. Ya, itu udah paling mentok lah untuk kita bisa lakukan itu via YouTube, dan kita berusaha untuk lakukan semenarik mungkin sebenarnya. Jadi kita rekaman, kita persiapkan bahan ajarnya, kita juga harus pikirin aktivitasnya gitu. Kalau sebelumnya kan gampang ya, kita mau mikirin aktivitas itu gampang karena kita bisa langsung ketemu anak-anak, kita bisa ngajarin atau kasih tahu. Tapi sekarang kalau kondisi pandemi seperti ini, mau aktivitas pun kita harus pikirin yang kira-kira bahan-bahannya mereka ada di rumah, dan juga itu harus dibikin yang kreatif gitu, karena kalau enggak mereka nggak tertarik untuk mencobanya. Oke, Gitu. berarti walaupun pandemi, putar otak, Tuhan kasih kita hikmat untuk dapat memikirkan segala cara. Nah, itu intinya dan bisa aja gitu ya. Wah, terima kasih yang di Pangkal Pinang. Mari kita masuk ke Jambi. Kakak Sani memakai topi koki. Silakan. Kita semua mulai kreativitas karena ini anak dan remaja. Silakan cerita sedikit nih di Jambi di sekolah. Kalau di sekolah mungkin lembaga terstruktur ya, jadi kita ada aturannya. Jadi masuk tahun ajaran baru ini saya memegang kelas 3-4 agama. Jadi kita juga udah menyiapkan orang tua, kita menggunakan satu platform secara online, yaitu Zoom, via Zoom kita mengajarnya. Terus materi-materi ada beberapa kita masukkan ke dalam Google Classroom, tugas juga di sana, dan juga materi-materi pun ada yang kita sampaikan lewat YouTube. Jadi memang betul kata
Kak Kris, bahwa kita kreatif. Akhirnya yang nggak pernah masuk dapur rekaman, mau nggak mau, ini kan dapur masak, ini mau nggak mau masuk dapur rekaman. Kita semua tiba-tiba jadi YouTuber. Jadi kita guru-guru diajarin selama ini, apa sih YouTuber itu? Apa sih YouTube itu? Sekarang akhirnya kita belajar gitu. Jadi di dalam dunia pendidikan ini yang kita tahu hanya mengajar. Banyak hal ya tipe. Jadi sekarang kita mengajar menggunakan teknologi. Jadi guru melek teknologi jadinya. Guru harus bisa bangun dan juga berjuang lagi, berinovasi, kreatif, dan juga emang sulit ya awalnya. Anak-anak biasa kita ketemu, yang seperti Kak Kris bilang, kalau tatap muka ketemu enak gitu loh. Kalau ini, yaitu kalau di sekolah kan kita mengajar. Sampai batas mana sih anak-anak mengerti? Sampai batas mana mereka sudah paham? Nah, itu agak susah. Jadi emang kita ada pelayanan khusus, yaitu kembali kepada video call. Nah, selain kita Zoom, kita bertanya, mengajar, kita juga ada tambahan khusus waktu, yaitu video call kepada anak-anak, pendampingan, atau apa, dari setiap guru-guru, dan termasuk saya juga, seperti itu. Wah, kayaknya kalau memikirkan itu, letih ya kita ya, yang baik yang ada di gereja maupun di sekolah, mungkin di lembaga-lembaga pendidikan anak dan remaja yang lainnya juga ya, menghadapi situasi ini. Tetapi dari dua kakak-kakak kita ini nampaknya keluarlah kreativitas yang pada saat-saat yang terdesak Tuhan memberi kita hikmat, dan itu luar biasa, mau di sekolah maupun gereja tidak menyerah ya. Terima kasih Kakak Sani. Bagaimana yang dari yang dari Singkawang, jadi terbalik ya. Dari Singkawang nih, bagaimana nih, cerita sedikit Mei, Kakak Mei. Ya kalau dari saya, karena saya pelayanannya di sekolah, saya mayoritas memang mengajarnya di TK, kecil besar plus kelas 1 SD. Jadi kami memang berusaha untuk maksimalkan berbagai platform seperti YouTube, WhatsApp. Kami juga memang ada di kota kecil, dalam berbagai keterbatasan juga, jadi memang sulit untuk menggunakan platform yang lebih besar seperti Zoom, Google Meet, itu pasti menyebabkan berbagai kesulitan gitu Bu, buat orang tua gitu. Jadi bersyukur sih Bu, karena YouTube itu kan lebih aksesibel buat anak-anak, mereka tuh memang lebih familiar juga dengan YouTube. Jadi kami bersyukurlah ada platform itu yang bisa digunakan. Waktu saya datang Bu, itu kan betul-betul kami tuh full online Bu. Terus memang ada satu waktu di mana kami tuh punya kesempatan kurang lebih 1 bulan itu kami ketemu onsite Bu, onsite terbatas. Jadi pertemuannya itu bukan di area sekolah Bu, tapi di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pihak sekolah, lalu memang anaknya itu cuma 10 per 1 kali ketemu gitu. Jadi di dalam masa itu saya ngajar 24 kali seminggu gitu, karena anaknya banyak, lalu kemudian harus dibagi 10-10. Nah, kami tuh bersyukur sekali Bu, karena kami melihat banyak progres Bu. Maksudnya sekalipun kami mengawali pelayanan dalam semester itu dengan online tanpa tatap muka, tapi waktu kami ketemu, anak-anak tuh menunjukkan progres yang besar sekali Bu. Mereka kan masih kecil dan ini adalah pendidikan dasar kan Bu. Nah, kami juga sempat amazed sekali waktu melihat, oh bisa segini perkembangan mereka, bisa segini pemahaman mereka gitu Bu. Jadi ya bersyukur lah Bu. Wah, itu loh kakak-kakak di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak ya, bapak ibu guru dan orang tua, ketika rekan-rekan kita ini menceritakan waktu kekagetan mereka datang, tidak bertemu, dan juga gimana harus pakai cara apa, terus tiba-tiba nongol lah, apa itu YouTube, apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu semua media masih masuk dapur rekaman dan sebagainya, nggak kebayang sama kita, tapi kita alami, dan kayaknya sebagai orang-orang percaya gitu ya, sebagai orang yang di dalam Kristus, kita kayak bersyukur bahwa kesempatan apapun yang kita alami bahkan membuat kita tuh jadi tambah kreatif ya. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa, bahkan tadi ada satu kata amazing.
Ya, yang melihat bagaimana anak-anak juga bisa menanggapin itu ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan juga ya, kesulitan-kesulitan. Nah, tadi udah cerita masing-masing, mungkin boleh ada yang, mau menceritakan, boleh Kakak Mei atau Kakak, Kris atau Kakak Sani, dalam situasi yang tiba-tiba kaget begitu, tapi kepikir untuk begini-begini dan akhirnya belajar dan sebagainya. Sekarang, pengen tahu sih respon anak itu bagaimana dengan caranya masing-masing itu. Ada yang onsite ketemu sebentar kan, Mei ya di 1 Ya. bulan. Nah, yang tadi di sekolah, Kakak Sani dan Kakak Mei di sekolah, yang, Kakak Kris di gereja. Eee, pengen tahu respon anak-anak terhadap, yang tadi kita gunakan itu loh, yang, media-media atau cara-cara yang kita gunakan. Boleh cerita sedikit tentang respon mereka, terus bagaimana cara tahu mereka meresponi, media yang kita pakai? Gimana kita tahu mereka ikut ibadah, sekolah minggu atau mengajar dan sebagainya? Silakan. Ya, kalau dari saya ya, Kak Iren, Kak Lili Iren. Ya, Nah, kalau dari saya, memang di gereja sini tuh punya satu pemahaman bahwa gereja dan sekolah adalah satu. Jadi, gereja dan sekolah tidak boleh terpisahkan. Maka di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatunya, harus sinergis gitu. Semuanya harus saling membantu, saling menopang, saling menguatkan. Nah, jadi bagaimana tahu anak-anak itu ikut YouTube atau enggak gitu ya? Salah satunya adalah dengan cara lewat wali kelas sebenarnya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang di gereja ini memang adalah anak-anak yang sekolah di sekolahan ini gitu. Jadi kita punya satu akses melalui setiap wali kelas untuk diinformasikan ke mereka. Jadi bagaimana kita mempromosikan sekolah minggu ya lewat link YouTube yang disebarkan ke WhatsApp grup mereka gitu. Jadi kita mengajak setiap para wali kelas itu membagikan link YouTube-nya supaya anak-anak join. Nah, terus gimana untuk mengevaluasinya? Kita menanyakan ke anak-anak yang memang sebelum-sebelumnya itu datang sekolah minggu gitu ya, udah ketemu di sekolah, ya kita tanyakan gimana, ada nggak ibadah di YouTube? Oh ada Lose, ada ikut gitu ya. Walaupun memang sampai sekarang kita belum tanya untuk dapat semua laporan, tetapi setidaknya ada yang memang anak-anak yang kita tahu, oh dia datang, dia ikut di YouTube. Oh pas kita tanya ternyata ada gitu. Nah itu juga yang sebenarnya sekarang sedang dilakukan dan sedang didorong oleh khususnya di sekolah minggu ini untuk ayo tanya nanti anak-anaknya pas datang ke sekolah, karena memang sekolah kami ini untuk di sekolah itu sudah mulai sedikit-sedikit untuk onsite gitu, walaupun belum semua kelas masuk tetapi sudah ada beberapa. Nah dari situlah cara kita untuk menemukan gimana apakah mereka ini datang sekolah minggu atau enggak. Nah untuk yang kelas besar, khususnya di sekolah minggu yang kelas besar itu, kami mencoba menggunakan Zoom sebenarnya. Dan beruntungnya anak-anak ini yang memang biasa sekolah minggu di kelas besar itu, yang usianya di kelas 3 lah, kelas 3 SD sampai 6 SD, mereka ternyata punya fasilitas gadget mereka yang memadai untuk menggunakan Zoom. Sehingga kita mencoba untuk ada satu platform yang memang supaya bisa lebih keep in touch dengan mereka dibandingkan menggunakan YouTube. Kalau YouTube kan memang terlihat satu arah sekali ya, kita nggak bisa nanya mereka, ngobrol sama mereka gitu. Nah, puji Tuhannya beberapa anak ini ternyata bisa pakai Zoom. Jadi akhirnya kita menggunakan Zoom khusus untuk anak-anak yang kelas 3 sampai kelas 6. Jadi untuk sekolah minggu mereka ya kita pakai itu. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngajar, kita lebih bisa dekat dengan mereka. Jadi kalau awal-awal itu saya nggak kenal, jadi saya berusaha untuk cari tahu anak-anak di kelas besar itu siapa. Dan saya mengundang guru-gurunya yang dulu wali kelasnya mereka untuk join dan kasih tahu ke saya anak-anak ini seperti apa karakternya. Jadi ketika ngobrol ketemu mereka di Zoom, saya tahu saya harus ngobrol seperti apa, bersikap seperti apa, dan bagaimana cara mengajar ke mereka supaya lebih nyambung gitu istilahnya. Gitu Kak Liliren. iya, terima kasih Kris. Itu yang kita bisa lihat ya Kak, begini, ketika kita bikin semua metode kan,
kita excited gitu, tapi kita nggak tahu anak-anak itu, ikut ibadah nggak, ya nggak tahu respon mereka. Nah, tadi salah satu cara yang luar biasa ya, maksudnya, bekerja sama, artinya kita kerjasama dengan wali kelasnya untuk bertanya dan untuk memantau mereka apakah mereka ikut ibadah atau tidak, itu di gereja. Nah, bagaimana dengan yang di sekolah? Kebetulan Kakak, Mei, dan Kakak Sani yang di sekolah, gimana cara tahu mereka tuh ikut ibadah kita nggak lewat media-media yang tadi kita pakai itu? Silakan. Iya, oke, terima kasih untuk Kak Lili. Ya, kalau di sekolah mungkin karena kita lembaga terstruktur ya, kita ada ibadah, ada saat teduh, jadi kita juga ada evaluasi. Awalnya kita YouTube, di saat teduh, oke, YouTube mereka nonton, kita berikan mereka nonton, nanti responnya biasanya wali kelas, taunya, oh, hari ini tentang apa nih saat teduhnya, gitu kan. Jadi anak-anak bisa berespon, itu evaluasinya. Nah, menuju ke sini udah bergerak. Jadi istilahnya biasanya kalau kita waktu tatap muka seperti biasa, saat teduh emang dipimpin oleh guru-guru di kelas, ya. Jadi akhirnya kita buat juga via Zoom. Dari situ kita yang penata layarnya bikin YouTube, renungannya saja, guru-guru yang buka pagi-pagi, nah guru pimpin pujian, doa, langsung mereka ikut saat teduh yang sekarang bergeraknya ya. Untuk ibadah kami dari yang diberikan dari YouTube, mereka nonton, evaluasinya kami lihat bagaimana mereka bisa menonton itu di Google Classroom. Kami buatin misalnya setiap kelas itu ada tanggalnya, setiap minggu tanggal ibadah itu kami buatkan untuk mereka mengumpulkan. Contoh, kan mereka ikut ibadah, tapi fotonya muka mereka dan dari layarnya kelihatan gambar-gambar pada hari itu siapa sih yang bertugas. Nah, guru-guru agama itu kan ada linknya masuk ke Google Classroom. Jadi mereka buka, lihat absen, bisa ketahuan anak-anak ini. Seperti itu di dunia pendidikan, maksudnya kita mengevaluasi sampai sejauh mana mereka mengikuti ibadah dan saat teduh selama ini di pandemi ini khususnya ya. Iya, betul ya. Ketika kan tadi kita katakan bahwa di awal kita tidak pernah putus asa, orang Kristen itu nggak pernah putus asa, selalu ada cara, karena Tuhan kita kreatif ya, selalu punya cara. Nah, ketika kita menggunakan itu, kita juga harus tahu apa yang metode yang kita pakai itu, betul-betul bisa, diterima oleh anak-anak remaja atau anak-anak yang kita layani, seperti itu ya. Dengan cara, terus memantau, dengan cara mengevaluasi dan bekerja sama, ini kata yang baik. Nah, kalau dari, dari Singkawang, Mei, boleh tanya, pada waktu pertama kali ini rekan-rekan guru ya, kita bicara tentang rekan guru, kesulitan nggak? Waduh, ada kan yang, "Duh gimana sih, harus pakai ini, kamu aja yang lebih mudah, kamu lebih lebih paham deh, kamu yang bikin," atau apa. Nah, itu kadang-kadang juga, mau nggak mau ya, kayak juga, Ibu sendiri merasa gini, ya usia juga, kan berbeda lah dengan kita ini kan berbagai generasi gitu ya, berbagai Iya. generasi yang kalau udah semakin tua, "Ah, gimana nih, gaptek nggak bisa," dan sebagainya, tapi mau nggak mau akhirnya belajar. Nah itu, boleh cerita sedikit nggak kalau yang di Singkawang, akhirnya untuk jadi pakai metode seperti itu tuh yang mau belajar itu seberapa banyak dan kesulitannya apa rekan-rekan guru di sana? Iya, Bu. Waktu saya datang itu kan sudah semester baru, Bu. Jadi sudah 1 semester sebelumnya mereka sudah ketemu pandemi, jadi memang sudah running tuh, Bu, model online. Terus saya datang, itu kan sebenarnya sudah memasuki semester yang baru. Nah, saya sih lihat rekan-rekan guru memang, ada timnya, Bu. Terkait dengan ini kan jadi memang teman-teman yang lebih muda, yang lebih junior itu memang lebih lebih mudah menguasai IT dalam waktu yang cepat. Jadi memang paling pertama, paling awal tuh memang mereka yang kuasai lebih dulu, lalu kemudian memang ada pelatihan yang dibuat oleh sekolah supaya semua guru itu bisa terlibat, secara langsung. Nah, terus yang menarik tuh, Bu, adalah karena, waktu renungan biasanya tuh saya, Bu. Jadi ada beberapa lama tuh memang, cuman saya tiap hari itu saya yang pimpin, untuk semuanya. Tapi menarik Bu, karena kepala sekolah tuh encourage buat guru-guru lain ikut terlibat. Jadi, pertama-tama itu memang bahannya diberikan kepada guru-guru, terus kemudian mereka yang pimpin. Jadi ganti-gantian tuh, Bu. Tapi bahan tetap dari saya. Nah, yang seru karena beberapa waktu berlalu, terus habis itu, guru-guru menjadi lebih mandiri.
Jadi yang bikin saya terharu tuh karena pandemi itu membuat kita punya cara baru, tapi juga kemudian membuat kita bertumbuh secara kerohanian juga karena bisa menggali Alkitab lebih baik, terus kemudian melihat anak-anak nih butuh apa, saya bisa melakukan apa yang lebih buat mereka gitu sih, Bu. Jadi bersyukur juga bahwa guru-guru kerjasamanya baik, lalu kemudian mereka juga bisa cepat tanggap melihat kondisi ini. Gitu. Bagus ya, maksudnya gini, mau tidak mau setiap orang yang melayani anak dan remaja, rekan-rekan guru semua, mau tidak mau harus belajar. Mau Benar. usia berapapun, generasi berapapun gitu ya, harus belajar mau tidak mau. Nah tadi ada satu kata yang menarik, yaitu akhirnya ikut berbagai pelatihan kan, tiba-tiba ikut pelatihan Google Meet, pelatihan Zoom, ikut pelatihan, segala pelatihan diikutin oleh rekan-rekan guru. Mau tidak mau kita harus mau belajar, karena anak-anak juga akhirnya kan harus belajar dengan adaptasi yang tidak mudah juga bagi mereka. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya bagaimana anak-anak kita, kendala apa yang mereka hadapi langsung ya di rumah mereka masing-masing. Nah, terima kasih kakak-kakak, kita sudah bicara bagaimana ini curahan hati dari hati ke hati ya. Bicara mulai dari masuk kaget, terus tiba-tiba timbul ting kreatif gitu ya. Terus akhirnya mau tidak mau belajar dan sebagainya. Maka di dalam pertanyaan yang berikutnya ini ya, kira-kira apa sih yang bisa teman-teman, kakak-kakak ini berikan? Maksudnya kira-kira advice yang dalam situasi seperti ini yang masih akan kita hadapi, mudah-mudahan sih pandemi cepat berlalu supaya kita bisa ketemu anak-anak dan remaja yang kita layani dan rekan-rekan guru yang juga adalah rekan-rekan kita sekalian seperti itu. Tapi kalau masih ada beberapa waktu, kita harus mungkin beberapa bulan ke depan masih harus menghadapi seperti itu, kira-kira apa yang bisa kata-kata yang kita penguatan lah ya, atau motivasi atau apa yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan guru di luar sana, atau bahkan kepada setiap yang melayani baik di gereja dan di sekolah atau di berbagai tempat. Silakan boleh memberikan penguatannya gitu ya dengan yang dihadapi tentunya. Dari saya adalah penguatannya satu hal, tidak mudah menyerah. Berjuang terus dengan kreatif. Tidak mudah menyerah, berjuang terus untuk menjadi kreatif seperti tadi, ting, pakai topi, pakai segala macam gitu ya. Ibu juga ikut setiap Sabtu itu ada ini ya di Bandung, tapi pakai Zoom gitu ya. Nah itu juga guru-gurunya diajar, setiap pendidiknya diajar kreatif juga ya. Di sini juga tempat ibu melayani di Tangerang juga mau tidak mau ya harus kreatif. Jadi tetap bersemangat gitu ya, tetap kreatif. Ya silakan Chris, yang dari Pangkal Pinang ini. Ya, kalau dari saya, kalau tadi kan mungkin Kak Sani Popi jawabnya mungkin dari sudut pandang yang udah pelayanan lama di tempat itu gitu ya. Jadi memang udah seperti daily activity dan tinggal memikirkan dan ya tetap harus semangat gitu. Cuma kalau dari saya sendiri berdasarkan pengalaman yang baru masuk ke suatu ladang dan mungkin Bapak Ibu semua di sana yang melihat nanti video ini dan mungkin kalian adalah orang-orang yang baru di suatu tempat memulai pelayanan, menurut saya yang paling penting adalah mengenali konteks. Dengan mengenali konteks, kita akan lebih tahu kendaraan apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi semangat bagi kita mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada, baik itu di gereja atau itu di sekolah. Jujur kalau misalnya dari saya sendiri, ketika saya ada di sini, saya mencari tahu konteks gereja dan sekolah. Karena kan di sini kan satu nih, gereja dan sekolah. Ternyata mereka punya gaya tersendiri di dalam melayani anak-anak mereka, baik di sekolah maupun di gereja. Nah, akhirnya kendaraan itulah yang saya gunakan sampai sekarang dan saya tegaskan kepada rekan-rekan pelayanan saya gitu. Sehingga itu yang memberi semangat bagi kami dan nggak mudah nyerah untuk kami bisa mengerjakan pelayanan baik itu di sekolah maupun di gereja terhadap anak-anak maupun juga anak-anak remaja. Nah, saya sedikit kasih tahu kendaraan kami itu adalah visitasi dan juga komsel atau mungkin sekarang ngomongnya KTB gitu ya. Nah, jadi memang kami selalu mulai dari visitasi.
Kalau yang selama ini visitasi jumpa ke rumah orang, terus karena pandemi, mau nggak mau kami harus mengatakan bahwa kita ubah. Sekarang kita pakai video call. Video call WhatsApp gitu ya. Kita pakai itu Betul. gitu karena setiap orang tua pasti setidaknya punya dibandingkan Zoom atau Google Meet mungkin ya. WA itu pasti lebih ada gitu. Jadi kita mau nggak mau menggunakan ini gitu. Video call WA kita pakai. Terus nanti dari situ setelah kita visitasi anak-anak satu-satu. Anak-anak sekolah kami di sini kami visitasi satu-satu menggunakan video call WA. Anak-anak remaja di gereja kami juga visitasi satu-satu. Nah, nanti dari pelan-pelan dari sana, khusus yang di remaja, kita klik itu ke Komsel. Nah, kalau untuk yang di sekolah, ataupun di gereja untuk anak-anak sekolah minggu, atau anak-anak yang sekolah yang masih nursery sampai 6 SD, ya kita mendekatkan diri kepada orang tua mereka. Nah, jadi buat kalian yang baru mulai terjun ke dalam ladang yang baru, paling yang membuat kalian semangat adalah mengenali konteks itu. Dan dari sana kalian akan menemukan cara yang terbaik yang memang itulah gaya mereka ketika mereka ada di sana. Dan saya mengutip kata Kak Sani Popi, tetap semangat. Tetap semangat mengerjakan Iya, pelayanan betul. ini gitu. Iya. Wah, menarik ya. Dari generasi yang lebih ini lebih tua dari yang lebih muda tadi bicara tentang tetap semangat tentang kreativitas, yang dari yang anak muda bicara tentang kenali konteks tapi tetaplah sebagai anak muda ya berjuang gitu ya untuk tetap bersemangat menghadapi semuanya itu. Ini dari anak muda yang bicara kepada anak muda yang baru terjun dalam pelayanan anak dan remaja. Bagaimana yang di tengah-tengah? Tadi ada ini lebih dewasa, yang lebih kecil. Nah, ini yang di tengah-tengah nih, Mei. Ini nih usia di tengahnya mereka nih. Ini yang saya pelajari ya, Bu. Maksudnya yang saya pelajari selama di sini itu adalah belajar untuk lebih peka, gitu. Masing-masing kan ada kesulitan tertentu, tapi kita juga punya idealisme masing-masing gitu. Apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang seharusnya. Tapi kan orang-orang juga ada di dalam kondisinya masing-masing. Jadi kalau saya belajar untuk lebih peka melihat kondisi ini, lalu kemudian mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Saya itu belajar banyak sebenarnya dari rekan-rekan teman-teman pelayanan saya di sini gitu. Mereka melakukan dengan extra mile gitu. Maksudnya melangkah lebih daripada apa yang dituntut. Jadi makanya saya juga bisa lihat, wah iya ya, begini tuh seharusnya kita sama-sama pelayanan. Jadi hasilnya tuh sama-sama bisa kita lihat juga, sama-sama kita nikmati, sama-sama kita syukuri gitu. Kayaknya tuh kalau tadi kita sudah memberi salam dari hati ke hati, ini yang bicara semua anak-anak muda gitu ya, dengan berbagai generasi tentunya. Ini dari yang Kakak Sani, Kakak Mei, terus Kakak Christopher. Pasti semuanya bicara dari hati ke hati, karena itu pergumulan yang dialami. Dan tentunya tanpa menggurui ya, kita tidak menggurui rekan-rekan guru maupun pelayan di luar sana yang pasti lebih berpengalaman dari kita, yang punya banyak ilmu dan mungkin lebih kreatif dari kita. Tapi inilah curahan hati rekan-rekan yang melayani dari Jambi, dari Pangkal Pinang, dari Singkawang, dan yang hostnya dari Jakarta ya, tepatnya di Tangerang seperti itu, yang juga bisa aja tuh lagi ada di entah di jembatan mana gitu ya, kayak di ya. Bisa kita lakukan banyak hal. Terima kasih rekan-rekan, kakak-kakak semua yang kita bisa apa ya namanya, kita bisa ngobrol nih ya, ngobrol dengan enak dan curhat tentang kondisi anak-anak kita dan juga tentang rekan-rekan guru kita yang mau tidak mau kita semua ini ya harus belajar ya, seperti yang tadi ya. Jadi inti dari pembicaraan ini adalah melayani di masa pandemi, tetap harus semangat, tetap harus kreatif, kenalin konteks, peka terhadap orang-orang yang dilayani, tetapi bukan hanya itu saja, kita pun terus mau belajar ya, mau belajar dan belajar, dan tentunya kita mau meminta Tuhan menolong kita, karena ini yang kita kerjakan bukan pekerjaan kita kan ya, ini pekerjaan Tuhan. Dan sekreatif apapun itu semua asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu
kita mau memberi semangat nih kepada para pelayan Tuhan dan pelayan anak dan remaja ya, tentunya kita semua pelayan Tuhan. Jadi baik guru maupun bahkan orang tua ada loh yang melayani anak-anak dan remaja ya di gereja mereka masing-masing, mungkin juga orang tua yang sebagai guru seperti itu. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan dalam melayani anak dan remaja. Tetapi jangan lupa, sekreatif apapun, metode apapun yang kita pakai, itu semua hanya metode. Tetapi tetap yang harus disampaikan adalah isi dari firman Tuhan itu sendiri. Setuju ya semuanya ya? Setuju. Bahwa yang harus disampaikan adalah Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kreativitas apapun metode yang kita pakai melebihi dari isi pesan firman Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semua metode yang kita pakai di masa pandemi ini, apakah bisa sampai ke anak-anak, itu juga paling penting. Yang tadi kita bicarakan, ada yang dengan visitasi, ada yang video call, ya visitasinya mungkin ada orang tua yang nggak mau diketemui, tapi kan bisa pakai video call, bisa pakai Zoom, bisa pakai telepon, bisa segala hal ya, bisa sekali-sekali ada onsite-nya seperti itu. Semuanya itu kita lakukan untuk tahu, jangan sampai kita cuma bertepuk sebelah tangan gitu ya, maksudnya melakukan ini terus yang anak-anak yang kita layani nggak berasa, apa sih gitu ya, bikin apa sih kakak-kakak ini, guru-guru ini, seperti itu. Rasanya lega sekali kita bisa bicara dari hati ke hati. Satu kata terakhir yang kita ucapkan bersamaan, kan tadi sudah memberi motivasi kan, terakhir sebelum kita tutup, bersama-sama. Satu kata saja yang memberikan dorongan, yang memberikan istilahnya apa tuh, motivasi, memberikan penguatan kepada semua pelayan yang ada di luar sana. Satu kata tapi kita ucapkan bersama-sama, mungkin bisa sama nanti pas ngucap nggak apa-apa ya. Jadi dihitung 1 sampai 3 kata itu keluar gitu ya. Apapun yang kita pikirkan, sudah siap? Apapun ya. Tapi ada hubungan dengan ini, masa pandemi. Jadi tetap ada hubungannya satu kata itu dengan melayani di masa pandemi untuk anak dan remaja. Nah, kita mau memberikan support kepada rekan-rekan pelayan remaja, anak-anak dan remaja ya. Siap? Dengan pikirannya dan satu kata itu, 1, 2, 3, berdoa. Berjalan dengan Kristus. Tadi kayaknya ada yang nggak terlalu terdengar ya, yang dari Mei nih, suaranya tadi mungkin agak tertutup dengan itu, tapi kayaknya ada yang sama. Betul tadi, boleh tahu dengar nggak Ibu mengucapkan kata apa? Berdoa. Kakak Sani tadi berjalan bersama Kristus. Berjalan bersama Kristus. Kakak Kris tadi? Gas. Ini bilang semangat tadi, Bu. Semangat. Nah, kita rangkum menjadi satu kata, oke? Nah, ini kan permainan yang asik nih ya. Dari doa, berjalan bersama Kristus. Siapa yang mau gabungin ini? Semangat, terus tadi gas ya? Gas. Yang mudah deh, gabungin 4 kata itu menjadi sebuah kalimat yang indah. Gas. Enggak berubah. Bantu, Mei. Setuju, Bu. Gas. Gaspol, Bu. Tetap gas kan ya? Wah, jadi kita ngikut anak muda ya, artinya tetap semangat. Sebenarnya gas itu kan tetap maju kan ya, tidak menyerah, pantang menyerah, tetap bersemangat artinya. Terima kasih kakak-kakak sekalian, untuk Kakak Sani, Kakak Christopher, dan Kakak Mei, untuk pembicaraan kita yang enak ini dari hati ke hati. Tuhan memberkati pelayanan rekan-rekan sekalian ya, yang ada di Jambi, Pangkal Pinang, maupun yang ada di Singkawang, dan juga menyemangati diri sendiri untuk yang melayani di sini ya. Terima kasih untuk perjumpaan ini ya, luar biasa lah ini ya. Oke, Tuhan memberkati pelayanan kita semua di tempat masing-masing, baik di sekolah maupun di gereja. Nah, rekan-rekan para pelayan anak, Bapak Ibu guru,
Terima kasih boleh menyaksikan pembicaraan kami dari hati ke hati tentang pelayanan di masa pandemi. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk pelayanan rekan-rekan sekalian, baik di gereja maupun di sekolah, di kota manapun. Kami menyemangati dengan gaskan, yaitu maju terus, ya, pantang mundur. Tuhan memberkati pelayanan rekan-rekan sekalian, dan tentunya tetaplah berjalan bersama dengan Kristus untuk anak dan remaja bagi kemuliaan Kristus tentunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita akan bicara lagi dengan rekan-rekan yang lain, dengan para pelayan anak yang lain, dengan pembicaraan bagaimana kreatif anak-anak muda, para pelayan yang tetap kreatif dengan segala hal yang mereka lakukan di masa pandemi ini, gitu ya. Tapi di luar konteks mungkin gereja dan sekolah, tapi mereka melayani bahkan di luar itu dengan segala metode yang mereka pakai. Nanti kita akan dengarkan di curhat berikutnya, ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sekali lagi kita berikan salam seperti yang pertama tadi, yaitu salam apa? Salam dari hati ke hati. Bye-bye. Bye.